Kutas, kupas tuntas, mantap. Yuk bergabung di Adikep Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Semangat ya. Ya, Bu. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sejarah kebidanan baik di Indonesia, ya, di Amerika, nanti ada di Australia, di Belanda. Ini kita ambil untuk beberapa negara yang cukup bagus pendidikan maupun pelayanan kebidanannya. Nah, sekarang saudara masih ingat untuk sejarah kebidanan di Indonesia ya? Jadi sejarah kebidanan kalau di Indonesia itu seiring dengan pelayanan ya, dan pendidikan. Ini seiring ini. Saya mengingatkan kembali kepada saudara bahwa untuk perkembangan pendidikan kebidanan di Indonesia ya, tahun 1851 itu sudah dimulai adanya pendidikan bidan. Pada saat itu Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Makanya untuk entry dan lama pendidikan itu juga tidak seperti sekarang tertata ya. Jadi pelayanan kebidanan itu zaman Belanda, kalau orang-orang pribumi itu masih ditolong oleh dukun. Sehingga untuk Belanda sendiri itu mendirikan pendidikan yang diprakarsai oleh Dr. Van de Bos. Nah, di situ yang diambil itu wanita-wanita pribumi. Nah, pada saat itu tidak bisa berlangsung lama, sehingga 1902 wanita-wanita pribumi ya, Rumah Sakit Militer Batavia jadi khusus untuk melayani orang Belanda. Kemudian 1904 itu wanita-wanita Indo ya, campuran itu Belanda Indonesia, itu sudah mendirikan lagi di Makassar. Kemudian 1911, 19 sampai 14 itu ada pendidikan di Semarang dan Jakarta. Nah, di situ diambil dari SD, dulu itu SD 7 tahun, kemudian ada pendidikan keperawatan 4 tahun, ditambah pendidikan kebidanan. Nah, untuk berjalannya waktu tahun 1935 sampai 38 itu pendidikan bidan itu diambil dari Mulo. Mulo itu kalau sekarang ya SMP itu ya. Nah, ini ya masih dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda. Itu tempatnya kalau sekarang itu di RSB, Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Rumah Sakit Palang 2, Rumah Sakit Mardiwaluyo Semarang ya. Itu peninggalan-peninggalan Belanda. Nah, untuk berikutnya pada tahun 35 sampai 38 tadi pendidikan Mulo SMP itu ditambah 3 tahun untuk pendidikan bidan. Ada bidan lulusan perawat jadi dicampur bidan perawat. Catatan, jadi ini peserta itu daftar itu karena dipaksa. Ya, zaman dulu karena dipaksa ya. Nah, untuk tahun 50-53 itu SMP ditambah 3 tahun. Nah, ini minimal umurnya 17 tahun. Ya. Kemudian pada tahun 76 itu ada pembantu bidan dari SMP tambah 2 tahun, kemudian dapat melanjutkan 2 tahun lagi sekolah bidan. Jadi pada saat itu sekolahan bidan itu masih carut marut ya, belum tertata karena masih dalam penjajahan. Kemudian 76 itu
53 setelah kemerdekaan itu baru agak lumayan, SMP ditambah 3 tahun. Kemudian ada PKE, itu ada campuran antara perawat dan bidan, itu sampai 76, tahun 76. Nah, tahun 54 sampai 72 itu ada sekolah perawat dan sekolah bidan. Ini ditambah 1 tahun, lalu berubah menjadi 2 tahun dan 3 tahun. Kemudian ada pendidikan guru bidan, itu tempatnya dulu masih di Bandung. Jadi pendidikan itu belum tertata, belum terkonsep ya. Kalau sekarang saudara melihat pendidikan bidan itu sudah terkonsep di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019. Di situ sudah dicantumkan bagaimana seperti yang sudah dijelaskan Bu Ati minggu kemarin. Kemudian tahun 1970 ini sekolah pengatur rawat itu ditambah 2 tahun. Dan ini tidak merata di seluruh provinsi, hanya provinsi-provinsi tertentu. Jadi perawat ditambah 2 tahun jadi bidan. Kemudian 74 dibuka SPK sebagai tenaga multipurpose. Jadi SPK ini sebenarnya diharapkan oleh pemerintah bisa menjadi perawat, bisa menjadi bidan. Itu ya. Kemudian 75 sampai dengan 84 ini institusi kebidanan ditutup. Ya, ditutup. Pada saat itu ada yang sekolah-sekolah bidan ijazahnya jadi SPK pada tahun 84 ini. Nah, di dalam berkembangnya waktu tahun 81 itu ada SPK ditambah 1 tahun D1. Itu khusus untuk KIA. Jadi intinya pendidikan kebidanan itu sesuai dengan kebutuhan pemerintah dibukanya. Tahun 85 SPR dan SPK ditambah 1 tahun. Jadi program pendidikan bidan A. Ya, ada PPB itu. Dari SPK kemudian ditambah 1 tahun lagi untuk jadi bidan. Kemudian 89 SPK ditambah 1 tahun itu ada PPBA, ada juga untuk rank bidan di desa dulu itu, bidan PTT. Itu 89 SPK tambah 1 tahun. Nanti kalau lulus jadi PNS ditempatkan di desa-desa. Ini ceritanya pendidikan dan pelayanan pada saat itu. Tahun 93-95 karena pada saat itu pendidikan diploma 1 itu dirasa oleh masyarakat itu kurang kompeten, maka tahun 96 itu akan mendirikan akademi kebidanan. Tetapi dosennya tidak ada, karena dosennya itu harus setingkat lebih tinggi. Sehingga tahun 93 itu ada akper ditambah 1 tahun, ditambah PGT, ya, 3 bulan, kemudian akta mengajar 4 bulan, itu menjadi program pendidikan bidan B untuk persiapan pengajar atau dosen pada diploma 3. Ini yang ada itu tempatnya di Bandung, Surabaya, Jakarta. Kemudian PGT itu singkatan Postgraduate Training. Karena dirasa akper ditambah 1 tahun itu masih belum mampu untuk persiapan dosen, maka ditambah 3 bulan untuk memperkaya kompetensinya. Maka dilakukan PGT, Postgraduate Training. Untuk pengajarannya supaya bisa menjadi dosen yang mumpuni bisa ngajar, maka dilakukan akta mengajar 4. Waktu itu akta mengajar 4 ada di Bandung dan di Kota Malang. Ada di 2 tempat itu. Itu hanya 2 angkatan untuk memenuhi dosen. Nah, tahun 93
itu ada beberapa provinsi yang sama pemerintah itu pendidikan bidang C. Jadi pendidikan bidang itu ada A, ada B, ada C. Yang C ini dari SMP ditambah 3 tahun atau 6 semester. Ini hanya ada di Provinsi Aceh, Bengkulu, Lampung, Riau, Kalbar, Kaltim, Kalsel, Sulsel, NTT, Maluku, dan Irian. Ini daerah-daerah timur. Karena pada saat itu bidan belum banyak yang mau untuk sampai ditugaskan ke daerah-daerah timur. Nah, tahun 96 baru ada pendidikan bidan itu pendidikan tinggi, yaitu SMA ditambah 3 tahun. Itu adanya di 6 provinsi, Poltekkes. Itu tahun 96. Jadi tidak semuanya bisa mendirikan pada saat itu. 96 itu awal adanya akademi kebidanan. Untuk memenuhi tenaga pengajar kebidanan, maka tahun 2000 dibuka D4 bidan pendidik. Itu ada di UGM. Kemudian bulan Februari 2002 ada di Unpad. Jadi D4 bidan pendidik itu pertama kali ada tahun 2000, ya. Ini di UGM, 2002 di Unpad, kemudian di USU Medan, Setikis Mudiwaloyo Semarang, Setikim Jakarta, Poltek 2005 itu Poltekkes Bandung, Surabaya, Jogja, Semarang, Malang, Solo, dan sebagainya sudah menerima pendidikan diploma 4 bidan pendidik. Itu tujuan pemerintah adalah untuk memenuhi kebutuhan dosen. Nah, pada tahun itu ya keluarlah undang-undang guru dosen, bahwa di undang-undang guru dan dosen namanya dosen itu harus S2. Coba ya, belum ada dosen yang punya S2. Akhirnya 2005 dibuka pertama kali S2 kebidanan di Unpad yang berdiri sampai saat ini. Nah, raw inputnya itu dari diploma 4 kebidanan dengan matrikulasi untuk penyetaraan S1. Itu untuk perkembangan pendidikan memenuhi dosen tadi. Nah, kemudian pendidikan S1 bidan pertama kali di Indonesia itu di FK UNER, ya, di FK UNER. Nah, untuk pendidikan ini tahun 2008 ngambil dari SMU dan alih jenjang dari D3. Kemudian menyusul 2010 di Unbra, 2012 di Makassar. 2011 di Unipro ada S2 kebidanan. Disusul Undip yang bekerja sama dengan Poltekkes, Kemenkes Semarang untuk S2 Sains Terapan. Nah, master kebidanan yang tercatat sampai tahun 2010 itu masih minim sekali, ya, sehingga banyak didirikan pendidikan-pendidikan kebidanan sampai saat ini sudah S2 kebidanan itu sudah ada di beberapa, baik itu di universitas maupun negeri maupun swasta. Itu tadi untuk sekilas yang di Indonesia. Saya akhiri cukup sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.